Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Utama Hartanto Putra, NPM saya 20333005. Di sini saya akan mempresentasikan sumbangan Islam terhadap ilmu fisika. Sumbangan Islam dalam fisika. Dalam konsep Islam, semua yang dipikirkan, dikehendaki, dirasakan, dan diyakini membawa manusia kepada pengetahuan. Kaum muslimin meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran merupakan kalamullah. Para fisikawan muslim pada masa keemasan Islam adalah orang-orang terdidik dengan akidah Islam. Mereka memahami bahwa alam memiliki hukum yang objektif. Sejarah membuktikan kontribusi ilmuwan muslim dalam bidang fisika sangat besar. Karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang fisika baik yang klasik maupun modern bisa dikatakan sangat melimpah. Damaskus adalah tempat Islam pertama kali menaruh perhatian pada ilmu. Di tempat itu juga khalifah pertama kali berdiri. Pada masa Khalifah Abbasiyah, pusat Islam pindah ke Baghdad. Tempat itu kemudian menjadi pusat perkembangan ilmu alam. Di Baghdad terdapat observatorium astronomi yang menggunakan kaidah yang diambil dari Mesopotamia. Ternyata hasil pengamatan yang dilakukan di Baghdad lebih teliti daripada pengamatan Ptolemeus. Pusat perkembangan ilmu di dunia Islam seolah-olah semakin bergeser ke barat setelah Khalifahan di Baghdad jatuh akibat serbuan dari Turki. Sebagian besar ilmuwan di sana pergi ke Kairo pada tahun sekitar 1000 Masehi. Ilmuwan yang berjasa dalam fisika antara lain, yang pertama, Al-Khawarizmi pada tahun 846 Masehi. Dia merupakan cendekiawan Islam yang berpengetahuan luas. Dia tidak hanya ahli dalam ilmu matematika saja, tetapi juga di bidang astronomi yang mengkaji tentang bintang-bintang termasuk kedudukan, pergerakan, dan penafsiran yang berkaitan dengan bintang. Untuk menghitung kedudukan bintang terhadap bumi membutuhkan perhitungan geometri. Yang kedua yaitu Thabit Ibnu Qurra pada tahun 929 Masehi. Thabit mempelajari berbagai bidang keilmuan termasuk geometri, astronomi, astrologi, mekanik, pengobatan, dan filsafat. Sumbangan Thabit terhadap geometri yaitu pengembangan geometri terhadap teori Pythagoras. Beliau juga menemukan teori tentang getaran atau trepidasi. Yang ketiga yaitu Al-Batani. Ilmu falak menjadi ilmu yang paling diminati pada zaman kebangkitan Islam. Ilmu ini berbicara tentang pergerakan bintang dan kaitannya dengan bumi. Al-Batani ahli astronomi Islam, mengetahui jarak bumi dengan matahari, alat ukur gaya gravitasi, alat ukur garis lintang, dan busur-busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. Menerangkan bahwa bumi berputar pada porosnya, mengukur keliling bumi. Ia membuktikan kemungkinan gerhana matahari tahunan, mendesain katalog bintang, merancang jam matahari, dan alat ukur murai kuadrat. Salah satu karyanya yang paling populer adalah Al-Jiz Al-Sabi. Kitab itu sangat bernilai dan dijadikan rujukan para ahli astronomi barat selama beberapa abad selepas ia meninggal. Yang keempat itu Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi adalah ilmuwan pertama yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik. Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilontarkan Aristoteles. Menurutnya, penglihatan justru ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek. Yang kelima yaitu Ibnu Al-Haytham pada tahun 1012 Masehi. Al-Haytham pernah sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar. Setelah itu, secara otodidak ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya,
melalui serangkaian percobaan dengan ketelitian tingkat yang tinggi. Al-Haytham telah menulis sekitar 70 kitab. Dalam kitabnya, Al-Haytham mengatakan proses melihat adalah jatuhnya cahaya ke mata. Dalam kitab itu juga menjelaskan berbagai cara untuk membuat teropong dan kamera sederhana. Bukunya tentang teori optik Al-Manazir banyak dikutip ilmuwan Eropa. Teori konvergensi cahaya tentang cahaya putih terdiri dari beragam warna cahaya yang ditemukan oleh Newton juga telah diungkapkan oleh Al-Haytham dan muridnya Ad-Din. Selanjutnya itu Al-Khazaini pada tahun 1121 Masehi, yang merupakan saintis muslim serba bisa yang menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, dan filsafat. Temuan ilmuwan ini antara lain metode ilmiah eksperimental dalam mekanik, dalam daya, massa dan berat, jarak gravitasi, serta energi potensial gravitasi. Sumbangan penting Al-Khazaini dalam fisika terangkum dalam kitab Mizan Al-Hikmah pada tahun 1121 Masehi. Dalam buku ini ia menjelaskan tentang teori keseimbangan hidrostatika. Teori ini telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. Dalam bukunya ia menerangkan prinsip keseimbangan hidrostatistika dengan tingkat ketelitian objek sampai ukuran mikrogram. Al-Khazaini juga menjelaskan tentang berat. Menurutnya, berat merupakan gaya yang inheren dalam benda-benda padat yang menyebabkan mereka bergerak dalam satu garis lurus terhadap pusat bumi, gravitasi, dan terhadap pusat benda itu sendiri. Ia juga menerangkan pengaruh suhu temperatur terhadap kerapan benda. Yang ketujuh yaitu Muhammad Targai pada tahun 1393 sampai 1449 Masehi. Ia berhasil mendirikan observatorium yang tidak ada tandingannya dari segi kecanggihan dan ukurannya, sehingga kota Samarkand sebagai pusat astronomi terkemuka. Ketika itu sudah terbit katalog dan tabel-tabel bintang berjudul Z1 Djadid Sultani yang memuat 992 posisi dan orbit bintang. Tabel ini dianggap akurat sampai sekarang, terutama tabel gerak tahun dari 5 bintang terang yaitu Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, dan Merkurius. Hasil koreksi perhitungan terhadap waktu bahwa 1 tahun adalah 365 hari, 5 jam, 49 menit, 15 detik, satu nilai yang sangat akurat. Selanjutnya yang ke-8 Ibnu Bajjah pada tahun 1138 sebagai Man Al-Haytham. Karya ilmu Al-Bajjah dalam bidang fisika banyak mempengaruhi fisikawan berat seperti Galileo Galilei. Ia menjelaskan tentang hukum gerakan. Menurutnya, kecepatan sama gaya gerak dikurangi resistensi materi. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya ini menjadi dasar bagi pengembangan ilmu mekanik modern. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Ibnu Tufail pada tahun 1185 Masehi. Ibnu Tufail selain pandai bergaul, dia juga menekuni diri pada bidang pendidikan, pengobatan, pengadilan, dan politik. Salah satu bukunya adalah Hai Ibnu Yaqzan yang menerangkan satu falsafah dalam diri manusia. Dalam bidang fisika, beliau menjelaskan 3 cara pemanasan, yaitu melalui pergerakan, geseran, dan pencahayaan. Dalam metafisika, beliau menerangkan bahwa alam ini baru dan berpenghujan. Yang ke-10 yaitu Kamaluddin Al-Farizi. Al-Farizi dikenal dengan kontribusinya tentang optik. Dalam bidang optik,
Ia berhasil merevisi teori pembiasan cahaya yang dicetuskan para ahli fisika sebelumnya. Hasil revisi itu ia tulis dalam kitab Tanqih al-Manazir. Tidak cuma itu, teori Al-Haytham soal pelangi juga ia perbaiki. Bahkan beliau mampu menggabungkan teori Al-Haytham dengan teori pelangi dari Ibnu Sina. Yang ke-11 yaitu Nasiruddin. Nasiruddin membangun observatorium yang mampu menghasilkan tabel penggerak secara akurat. Dia juga berhasil menemukan teknik geometrik. Sejarah juga mencatat Nasiruddin sebagai astronom pertama yang mengungkapkan bukti observasi empiris tentang rotasi bumi. Nasiruddin juga berhasil memodifikasi model Senesta Epicyclus Ptolemeus dengan prinsip-prinsip mekanika untuk menjaga keseimbangan rotasi benda-benda langit. Yang ke-12 yaitu Ibnu Sina. Dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter. Beliau juga seorang penulis yang produktif. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Yang ke-13 yaitu Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang yang jenius. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai hakim dan fisikawan. Karya-karya Ibnu Rushd meliputi bidang filsafat, kedokteran, dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resume. Filsafat Ibnu Rushd ada dua, yaitu filsafat tentang seperti yang dipahami oleh orang-orang Eropa pada abad pertengahan dan filsafat tentang akidah dan sikap keberagaman. Yang ke-14 yaitu Ibnu Ismail al-Jazari. Beliau mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin dan kemudian dikenal sebagai mesin robot. Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam juga memberikan sumbangan terhadap fisika, terbukti dengan banyaknya temuan yang berkaitan dengan ilmu fisika yang ditemukan oleh ilmuwan muslim. Di antaranya salah satu contoh tokoh yaitu Ibnu Ismail al-Jazari, dan masih banyak lagi ilmuwan muslim yang berjasa dalam ilmu fisika. Sejarah membuktikan kontribusi ilmuwan Islam dalam bidang fisika sangatlah besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.